Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, ketemu lagi di Uncle Sliding ya. Bagaimana kondisi di sana? Semoga sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle masih mengulas seputar kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia antara Korea Selatan melawan Lebanon besok malam. Duel pertandingan untuk memperebutkan jatah Asia lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar tahun depan. Yuk langsung saja, tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat informasi terupdate dari Uncle. Check this out. Pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia antara Korea Selatan melawan Lebanon akan berlangsung di Suwon World Cup Stadium. Sebelumnya kita cek dulu slidingers rekam jejak 5 laga terakhir dari tuan rumah Korea Selatan. Korsel kalah dari Jepang 3-0 mengalahkan Turkmenistan dan Sri Lanka dengan skor telak 5-0. Di pertandingan pertama, lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022, Korea Selatan ditahan imbang oleh Irak 0-0. Ketika itu Korea Selatan yang menguasai pertandingan dan terus mengurung pertahanan Irak tidak mampu menjebol gawang Fahad Thalib dan kawan-kawan. Sedangkan Lebanon dalam 5 laga terakhirnya, Lebanon mencatat 1 kali kemenangan dari Sri Lanka, 2 kali seri dan kalah 2 kali. Di pertandingan terakhirnya, Lebanon berhasil menahan imbang Uni Emirat Arab 0-0 dan mendapatkan 1 poin. Mampukah kali ini Lebanon kembali mencuri poin dari tuan rumah Korsel? Cek dulu ya informasi dari Uncle. Head-to-head pertemuan kedua tim sebelumnya antara Korsel melawan Lebanon. Korsel dan Lebanon sudah sering bertemu dalam pertandingan di Asia. Bahkan kedua tim ini tergabung dalam grup H di putaran kedua sebelumnya di Piala Dunia. Korea Selatan memang unggul secara statistik, menang 8 kali, seri 3 kali dan kalah hanya 1 kali. Korsel mendominasi dalam laga pertemuan dengan Lebanon. Perkiraan formasi dan starting line-up. Pelatih Korsel Paulo Bento yang menargetkan 3 poin di pertandingan kali ini akan berusaha memaksimalkan laga di kandang sendiri. Pekan lalu, Korsel kecolongan dan tidak mampu memaksimalkan pertandingan saat melawan Irak. Rapat dan kuatnya pertahanan Irak tidak mampu dibobol oleh Hong Min Son dan kawan-kawan. Paulo Bento akan menggunakan formasi terkuatnya, yaitu 4-2-3-1. Di posisi kiper, penjaga gawang klub Vissel Kobe Jepang, Kim Seung-gyu akan menjadi andalan. Dua bek tengah Korsel diperkirakan akan diisi oleh Kim Yong-gwon dan Kim Min-jae. Wingback kiri akan kembali ditempati oleh Hong Chul dan wingback kanan oleh Kim Mon-hwan. Dua gelandang jangkar Korsel diperkirakan akan diisi oleh pemain asal klub Rusia Rubin Kazan, Hwang In-bom, dan Jun Ho-son. 3 gelandang serang Korsel akan diperkirakan ditempati oleh pemain andalan Hong Min Son di kiri, Lee Jae-sun di tengah, dan Min Kyo-song di kanan. Satu penyerang Korsel diperkirakan milik Hwang Eui-jo. Sedangkan pelatih Lebanon asal Ceko Ivan Hasek akan kembali menurunkan formasi yang sama saat menahan tuan rumah Uni Emirat Arab, yaitu 4-4-2. Di posisi penjaga gawang Mustafa Matar, 4 bek Lebanon akan ditempati oleh Juan Omari dan pemain naturalisasi Swedia Robert Alexander Malki. Wingback kiri Kasem Al-Zain dan wingback kanan Abbas Asli. Dua gelandang tengah Lebanon diperkirakan akan diisi oleh Felix Michel Melki dan Nader Matar. Winger kiri akan diisi oleh Hasan Alisad dan Muhammad Haidar. Dua penyerang duet di lini depan akan diisi oleh Hasan Matok dan Basel Jeradi. Oh iya, Basel Jeradi ini adalah penyerang yang diincar oleh Persib Bandung ya. Catatan Uncle, pada pertandingan Selasa malam nanti akan sangat menentukan bagi Korsel untuk menentukan laju Korsel menembus Piala Dunia 2022 di Qatar tahun depan. Korea Selatan yang mewakili Asia selalu menembus Piala Dunia sejak tahun 1990 ini akan kembali memaksimalkan laga di kandang sendiri. Pelatih asal Portugal Paulo Bento akan mencari cara untuk menembus pertahanan berlapis Lebanon yang akan dilakukan di pertandingan nanti. Saat melawan Irak, lini tengah Korea Selatan seperti kehilangan akal menembus rapatnya pertahanan Irak dan lini tengah Irak yang membantu turun hingga ke belakang. Kali ini Hong Min Son, Lee Jae-sung hingga Min Kyo-song harus lebih kreatif lagi menembus lini pertahanan lawan serta melakukan tendangan-tendangan jarak jauh sebagai alternatif membuka serangan. Selain itu, penyerang Korsel Hwang Eui-jo yang sering menjadi pivot poros dalam membuka pertahanan lawan harus lebih agresif dalam melepaskan kawalan dari pemain belakang Lebanon. Di pertandingan saat melawan Irak, Hwang Eui-jo pun terlihat kesulitan melepaskan dari kawanan berlapis pemain belakang Irak. Catatan angka lainnya, Korea Selatan akan sering melakukan penyerangan bukan hanya dari sisi sayap, namun juga permainan kolektif dari lini tengah. Peran gelandang Korsel seperti Hwang In-bom dan Jun Ho-son harus lebih berperan dalam mengalirkan bola ke lini sayap maupun lini depan Korea Selatan, termasuk saat melakukan set piece yang menjadi andalan Korsel dalam menembus lini pertahanan Lebanon. Paulo Bento dan pemain Korsel diuntungkan oleh lawannya Lebanon yang telah berulang kali mereka hadapi, termasuk saat berlaga di putaran kedua sebelumnya. Tentu catatan statistik Korsel yang selalu menang di kandang saat melawan Lebanon tidak ingin ternoda. Misi mendapatkan 3 poin adalah keharusan. Sedangkan Lebanon akan mengetahui posisinya yang tidak diunggulkan kali ini sebagai tim tamu. Lebanon akan lebih banyak bertahan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan counter attack ke pertahanan Korsel.
Libanon yang datang kali ini ke Korsel dalam kondisi optimis menahan tuan rumah Uni Emirat Arab adalah suatu keberhasilan bagi mereka yang kali ini akan berusaha mereka ulangi. Saat melawan Uni Emirat Arab, pelatih Ivan Hasek menempatkan pemain bertahan dan sayap berlapis ini sangat menyulitkan pemain Uni Emirat Arab menembus pertahanan Libanon. Selain itu, Lebanon memiliki modal dalam menghadapi Korsel. Libanon yang pernah menahan Korsel di 2019 lalu, meskipun saat itu berlaga di kandang mereka sendiri, namun gaya permainan Korsel dan para pemain Lebanon pun sudah mengetahui gaya permainannya. Felix Michel Melki dan Nader Matar sudah mengetahui betapa berbahayanya gelandang Korsel jika dibiarkan bebas, termasuk jika diberi ruang sedikit saja, apalagi pemain bernomor 7 milik Korsel, Hong Min Son yang terkenal dengan kecepatan dan akselerasi serta tendangan kerasnya. Sonny yang sering membuka ruang dan melakukan akselerasi ini terkenal cepat dan memiliki tendangan mematikan. Namun bukan itu saja, visi bermain Sonny ternyata juga sama membahayakan pertahanan lawan. Umpan direct 1-2 Sonny sanggup membelah pertahanan lawan dan dapat diselesaikan oleh Lee Jae-sung dan Hwang Hae-jo. Mampukah skema penyerangan Korsel kali ini menembus pertahanan parkir bis ala Timur Tengah Lebanon? Perang Hong Min Son atau Sonny akan diharapkan kembali di pertandingan besok. Mengingat ketika seri saat melawan Irak, Son pun bermain lebih ke dalam dan terlihat kesulitan melepaskan diri dari kawalan pemain Irak yang selalu mengawal kemanapun Sonny bergerak. Hasek, pelatih Lebanon, akan berusaha memaksimalkan peran dua gelandang jangkar Lebanon dalam menutup pergerakan lini tengah Korsel. Peran Michel Melki dan Nader Matar akan sangat krusial dalam menahan lini tengah Korsel. Ivan Hasek pun diperkirakan akan melakukan strategi pressing kepada para pemain Korsel sejak di lapangan tengah. Kita tunggu ya Slidingers pertandingan Selasa malam nanti, mampukah Korsel mendapatkan 3 poin penuh kali ini? Prediksi Uncle memperkirakan duel akan berjalan tidak seimbang. Lebanon akan lebih banyak bertahan, sedangkan Korsel akan mencoba mengambil inisiatif penyerangan sejak awal. Selain itu, Korsel yang terkenal memiliki determinasi yang tinggi juga akan melakukan pressing tinggi sejak di lini pertahanan lawan. Ini dilakukan untuk menekan tim lawan dan meningkatkan tempo pertandingan. Selain itu, 3 gelandang Korsel akan lebih agresif kali ini. Selain itu, setiap set piece Korsel akan sangat berbahaya, mengingat 2 bek Korsel terkenal memiliki keunggulan dalam duel di udara. Pemain bek Korsel bernomor 4 Kim Min-jae yang diincar juga oleh klub Inggris, Everton dan Juventus, lewat postur fisiknya yang besar sering mencetak gol dari sundulan. Salah satunya saat mencetak gol di Piala Dunia lalu. Uncle memperkirakan Lebanon akan kesulitan dalam membendung laju serang Korsel yang kali ini akan bermain sangat agresif. Kemenangan telak untuk Korsel di pertandingan ini. Tayangan Uncle Sliding kali ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.